Ibadah kita bagus, tapi dengan tetangga tak bagus. Apa solusinya Pak Ustaz? Dulu sebelum turun ayat warisan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Sebelum turun ayat warisan, orang sesama bertetangga itu kalau meninggal mewarisi harta tetangganya di Madinah, sampai turun ayat warisan, sampai begitu dekat. Tetangga kita itu dibagi dua, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, tetangga yang ada hubungan kerabat, tetangga yang tak ada kerabat, tetangga sepupu, tetangga saudara kandung, tetangga. Tapi ada tetangga yang tak ada hubungan, sampai begitu dimasukkan tetangga dalam orang dekat dengan kita. Kalau mati saya, apakah saudara saya yang jauh itu yang datang ngurus jenazah saya? Tidak. Tetangga saya di Rimbo Panjang, nilai yang akan menyolatkan saya, mengangkat saya ke pemakaman. Jadi kalau ada orang tak baik ke tetangga, itu salah satu bukti dia tidak beriman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Siapa itu orang yang tak beriman? La ya'manu jarahu bawa'iqahu, tak aman tetangganya dari kejahatannya. Saya kalau pergi hati saya aman tenang, karena tetangga saya tak ada yang mengacau saya. Jangan sampai kita pergi ke Makkah mau umroh, terpikir kita jangan diambilnya lah buah mangga. Labbaik Allahumma labbaik, masuk boleh diambilnya lah. Jangan sama potnya udah hilang sekalian. Kan rusak kali pikiran kita kalau sampai tetangga kita jahat. Membuat baik sama tetangga, jangan jahat sama tetangga. Orang zaman dulu bagus sekali sudah dibuat. Malam Jumat jumpa sama tetangga, buat musola, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa, apa kabar, sehat. Yang tak bisa jumpa tiap hari, malam Jumat jumpa. Kenapa? Wirid Yasin. Sekarang wirid Yasin tak jumpa lagi. Kenapa? Kalau tak datang wirid Yasin, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Di masjid tak mau, karena masjidnya pakai kunut subuh, bid'ah. Terus kalau kau mati saya mengurus jenazah. Nah, jadi buat baik sama tetangga. Itu mengapa setiap sore Jumat saya buat wirid Yasin ibu-ibu, supaya tetangga saya tak ada alasan. Apa itu Ustaz Somad itu? Ceramah aja katanya peduli tetangga, silaturahim, dia sendiri tak peduli. Subuh Rabu, 4 Rabu. Ibu-ibu 4 kali Jumat sore. Ustaz Al-Nob didatangkan, Dr. Hanafi datangkan, Dr. Zul Ikrami datang. Ustaz setiap sore Jumat kedua baca At-Targhib wa Tarhib mukhtasar. Untuk anak-anak itu di TK, anak-anak mengaji habis maghrib ke isya, semua anak-anak jalan Kamboja, supaya orang tak ada alasan untuk tidak menyambung silaturahim. Oh, tak bisa itu jumpa sama Ustaz Somad itu, pintunya berkunci. Iya berkunci, kalau tak dikunci berdatangan semua. Orang mau berfoto buat baleho ni, bentar lagi. Ini cuma kan dikunci itu. Oh, kalau habis nanti 14 Februari ini tidak ketat kali kunci itu. Paham antum kan? Nah, nanti kalau ada dan alah tu saya ikut pengajian Ustaz Somad itu, katanya aja itu katanya kita memuliakan tamu, itu dikunci terus, dikotak terus. Itu sementara 14 Februari ini aja itu. Habis nanti longgar lah itu insyaallah. Antum yang ngaji sama anak mesti tahu. Ustaz, apa beda jembatan Shiratal Mustaqim dengan ayat yang ke-7, ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu adalah Islam. Tapi kita udah Islam, kita kan udah Islam, kenapa masih minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Hidayah itu ada 2, bagi yang belum Islam supaya diberikan hidayah masuk Islam. Kita udah Islam, kita minta hidayah apa lagi? Yang sudah Islam
minta hidayah supaya istiqomah. Itulah yang kita minta tadi. Rakaat pertama, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Habis i'tidal, Allahumma hdina fiman. Istiqamah salat subuh berjamaah, istiqamah mencintai habaib dan kiai, istiqamah menjaga ukhuwah, sampai akhirnya kita husnul khatimah. Itu arti ihdinas siratal mustaqim. Lalu siratal mustaqim, sirat yang titian, itu hadisnya sahih. Orang akan menyeberang, di titian sirat itu ada duri yang tumbuhnya sungsang, ada palu godam. Hadis tentang sirat panjang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi orang yang mengingkari nggak ada itu sirat, berarti kau mengingkari hadis sahih. Tidak ada kontradiktif antara ihdinas siratal mustaqim dengan titian sirat nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya, siratal mustaqim dan selamat di titian sirat insyaallah. Ada orang yang menyeberang titian sirat itu pelan sepatu, tapi ada yang secepat kilat. Mudah-mudahan kita yang secepat kilat itu insyaallah. Langsung macam saya kencang tadi pagi. Umpama ada satu yayasan atau masjid atau anak yatim atau duafa membutuhkan dana, sementara di tempat lain orang tua kita juga membutuhkan uluran tangan. Kemana sebaiknya kita dulukan Pak Ustadz? Yang pertama, mana yang paling membutuhkan itu dulu. Yang ini lapar, tapi dia masih biasa bilang lapar, lapar. Yang ini lapar juga, tapi lapar betul, tak sampai ke ujung. Lap, lap, lap. Ini dulu. Karena ini parah, ini tak sampai 2 jam lagi meninggal. Kalau ini masih bisa bilang pisang Pak, pisang. Kalau dia habis angkat sini dulu. Hah? Mana yang paling membutuhkan? 2, wal jarizil qurba wal jaril junubi. Yang ini jar tetangga, kurba dan kerabat, tetangga sekaligus kerabat. Yang ini tetangga saja, tidak kerabat. Yang ini dulu kan, tetangga dengan kerabat. As-sadaqatu 'alal fuqara shadaqah, was-sadaqatu 'alal qurba shadaqatun wasilah. Sedekah untuk orang miskin nilainya cuma 1, sedekah. Tapi sedekah kepada kerabat yang miskin nilainya 2, sedekah dan silaturahim. Tapi biasanya orang kalau ada keluarga, ada orang lain, siapa duluan ditolongnya? Keluarga apa orang lain? Orang lain. Kenapa orang lebih mau membantu orang lain? Karena kalau membantu orang lain itu nama harum semerbak. Bapak itu baik. Tapi kalau keluarga dikasih 10.000 lah. Maka ini ada skala prioritas. Tinggal di Pekanbaru, kampung di jauh di mata. Ada kawan yang susah, ada fakir miskin, pakai skala prioritas. Duit berapa? 100.000. Yang ini 30.000, yang ini 50.000, yang ini 20.000. Semuanya dapat insyaallah. Rezeki dari Allah, Allah akan ganti. Wa ma tunfiqu min khairin ya'lamullah. Apapun yang kau kasih, Allah tahu. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Yang kau berikan untuk agama Allah, saudaramu, Allah akan ganti insyaallah. Apa doa Nabi? Apa doa malaikat untuk orang yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Orang yang pelit Pak Ustadz didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang pelit binasakanlah dia ya Allah. Hati-hati. Yang pelit-pelit nanti balik dari sini, pertama selop hilang. Habis itu helm hilang. Habis itu lama-lama laki hilang. Ketika masbuk, apakah harus rukuk sempurna bersama imam baru terhitung rakaatnya? Antum masuk ke dalam masjid, antum takbiratul ihram dulu. Jangan karena mau mengejar imam ruku, antum langsung ruku. Allahu Akbar, lupa takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat antum 1 kali tasbih, udah terhitung ruku. Karena minimal tumakninah itu 1 tasbih. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi. Sependek-pendek bacaan tasbih, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, dapat ruku. Tapi pas antum masuk dia sami Allah,
Ya pula antum batuk biar supaya imam itu lambat. Mentang-mentang antum donatur tunggal di situ. Misal masuk. Kalau masuk imam itu sedang sujud, Pak Ustadz ikut sujud. Ini banyak orang sampai ke masjid, imam sedang sujud, tegak dia berdiri. Biar supaya pas imam tegak baru tegak. Untuk apa kita ikut? Bukan terhitung satu rakaat. Boleh jadi sujud itulah yang menyebabkan kau masuk surga. Karena sujud itulah yang paling ikhlas. Sujud itulah yang paling ikhlas. Kenapa? Tak terhitung satu rakaat. Tak tahu kita tentang sujud mana. Sajdatun, satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisi. Sujud yang mana? Mana tahu kita. Entah sujud yang itu ya. Jadi masuk ke dalam masjid, apa yang dilakukan imam? Imam sujud, sujud kita. Imam duduk antara dua sujud, duduk kita. Imam tasyahud, duduk kita tasyahud. Ini masuk ke dalam masjid, imam tasyahud akhir, tegak-tegak dia nunggu orang yang masbuk juga. Manalah kawan-kawan yang terlambat. Imam tasyahud akhir, takbiratul ihram, duduk antum, ikut sama imam. Kalau tuan membeli lakban, banyak dijual toko dan buku, jazakallah khairan atas jawaban, semoga dalam lindungan Allah selalu. Kalau tuan membeli lakban untuk dipakai kaki yang sakit, jangan cuma jazakallah khairan, tolong juga membantu masjid. Itu sekedar tradisi bepantun Melayu aja. Bebalas tuh mesti dijawab. Kalau tuan pergi ke keramat, jangan lupa membeli katun. Kalau ustadz memang hebat, tolong ustadz jawab pantun. Menyiram bunga yang sedang layu. Bunga layu tumbuh di atas. Kalau memang kau orang Melayu, jangan berpantun menengok kertas. Bagaimana menjadikan hati untuk tidak terbersit melakukan perbuatan maksiat? Karena kita tahu masa muda ini masa tersulit. Kalian pikir saya ini lahir langsung tua? Dianggap orang ini saya tak pernah muda. Nah. Tebal diktat di Al-Azhar itu antara 200 sampai 300 halaman. 200, 300, 200, 300. Satu semester ada 7 mata kuliah. Jadi kalau pukul rata 200 kali 7 1400 halaman 6 bulan. Mesti dikhatamkan. Buka pertama, sebelah kiri diktat, sebelah kanan Kamus Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Sebab kita bukan orang Arab, mesti buka kosakata mufradatnya mana. Belum ada Google lagi waktu itu. Bukan macam anak sekarang, enak Google Translate. Nah, cari, dicoretlah buku itu pakai pensil. Baca pertama, baca yang kedua, digaris. Yang penting merah. Yang kurang penting hijau, yang agak penting biru, yang tak penting tak usah garis. Dah, baca yang ketiga, buat ringkasan. Saya tak bisa membaca buku tebal-tebal, sakit kepala saya. Saya suka meringkas, saya ringkas kecil, ringkas. Begitu cara saya belajar. Kalau sampai aku tak lulus, putus beasiswa. Kalau 2 tahun aku tak lulus, DO dari Al-Azhar, balik ke kampung, malu. Mana sempat kita pikir macam-macam? Iya Pak Ustaz, tapi di Mesir kan tak ada cewek cantik. Orang Mesir itu kalau jalan 10, 11 yang cantik. Bayangannya pun cantik. Kan macam orang kita. Tak usah kita sebutkan body shaming nanti. Jadi kita tak bisa mengosongkan pikiran. Habiskan untuk belajar. 4 tahun saya di Mesir, tak pernah saya pacaran karena tak dapat.
Andai saya dulu kuliah di UIN mungkin playboy cap tupai juga. Lompat sana, lompat sana. Nah, kuliah pakai motor, Mesir mana bisa pakai motor. Jadi saya diselamatkan oleh keadaan. Selamatkan saya. Andailah saya hidup sekarang, oh berat. Sekarang kuliah pakai motor, pakai handphone. Dulu mau kenalan sama perempuan mana kita berani. Oh dekat perempuan udah menggeletak lutut duluan. Sekarang tinggal tulis saja, hai. Buaya itu kalau dia di air ganas, tak ada basa-basi. Tapi kalau udah naik ke darat, hai sayang. Jadi menjadi, kalau hari ini saya waktu masuk ke perpustakaan IAIN Susko depan musola di Jalan Pelajar Sukajadi, saya buka majalah tahun 96, sekarang 2023, 27 tahun yang lalu. Nanti tahun 2000 akan ada namanya internet. Internet itu akan merusak anak muda kita, karena anak muda bisa mengakses apa saja. 27 tahun yang lalu waktu saya baca itu, berarti nanti tahun 2000 udah rusak semua anak muda Indonesia. Sekarang 2023, anak muda datang membaca Riyadhus Shalihin di dalam hutan rimbo panjang. Mana prediksi orang seperempat abad yang lalu bahwa anak muda akan jahat? Dibuatkan mereka YouTube biar supaya orang jahat. Orang nonton pengajian melalui YouTube. Dibuatkan TikTok biar supaya orang jahat. Sholawat masuk TikTok semua sekarang. Dibuatkan WhatsApp supaya orang jahat mengirim video, mengirim gambar melalui WhatsApp. Orang punya grup WhatsApp Riyadhus Shalihin. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini Pak Ustaz makin jahat, kau yang jahat. Dunia ini baik-baik saja. Buktinya anak muda masih tetap mengaji. Tak terpikirkan orang 25 tahun yang lalu orang akan datang mengaji baca Riyadhus Shalihin. Dulu dianggap orang akan hilang ini maulid. Maulid sekarang, maulid Simtud Durar, maulid Barzanji, maulid Diaul Lami, pencinta para habaib. Dunia ini tetap baik, orang baik tetap ada, pencinta habaib banyak, pencinta maulid banyak. Oh bondong-bondong. Sekarang di Mesir udah 15.000 orang belajar. Dulu zaman kami cuma 2.400. Jadi kalau disalahkanlah zaman, saya ini jahat karena zaman sekarang Pak Ustaz. Kalau hidup di zaman Ustaz dulu saya juga baik. Oh jadi hantu. Kalau hidup saya zaman Nabi mungkin saya sahabat Nabi. Kau ini kalau hidup zaman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab. Buktinya yang baik zaman sekarang, walaupun zaman Eden, zaman hantu, zaman setan, kata orang tetap baik juga. Jangan salahkan zaman, salahkan orang. Seterusnya, cara tips kaedah pembersihan akhlak dan hati, usul. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Bila kita nak minum di cawan, maka walaupun airnya air zam-zam, kalau cawannya kotor, maka air zam-zamnya ikut menjadi kotor. Maka yang pertama adalah takhalli, kosongkan dulu. Cawannya dibersihkan dulu, guna sabun, guna semua, selepas itu dibilas, dibasuh, selepas itu keringkan, hilang baunya. Selepas dia bersih, barulah diisi dengan air zam-zam. Pertama takhalli, kosongkan dulu. Setelah kosongkan, baru tahalli, baru dia diisi. Selepas diisi, barulah dia tajalli. Tajalli ada rasanya. Macam mana air zam-zam yang awak minum tadi? Saya rasa senang, saya rasa sedap, saya rasa nikmat. Rasa nikmat itu ada selepas dua proses tadi. Takhalli, kosongkan dulu. Jadi hati kita tu macam cawan, maka kosongkan dulu. Kosongkan dari hasad, kosongkan dari dengki, kosongkan dari benci, kosongkan dari dendam, kosongkan dari amarah. Maka dalam Quran dikatakan, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikannya, wa dzakara asma rabbih fasalla. Selepas kosong barulah dia berzikir dan solat. Dalam ayat lain, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Maka tasawuf itu artinya suci. Man safa qalbuhu lillah,
orang yang mensucikan hatinya, suci dari hasad, suci dari dengki, suci dari munafik, suci dari dendam kesumat, suci dari amarah. Selepas dia suci bersih, barulah diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan zikir, diisi dengan zuhud, diisi dengan qanaah. Selepas dia diisi, barulah kita dapat merasakannya. Tapi rasa ini makanannya sama, tapi rasa kita berbeza. Jangankan ingin merasakan bagaimana tenangnya hati, merasakan kopi, merasakan teh, merasakan teh tariknya sama, dibuat oleh orang yang sama, tapi ketika disuruh menceritakan rasanya berbeza. Macam mana Ustaz Somad rasa teh tarik di Brunei Darussalam? Kata saya sedap. Tapi untuk macam mana sedap itu, kita tak boleh menceritakan rasanya. Begitu jugalah rasanya orang-orang beriman ketika hatinya sudah bersih, khusyuk solatnya, tenang batinnya. Apa kata Allah? Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Yang dicari orang dalam hidup ini adalah ketenangan hati. Ketenangan hati itu datangnya dari Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Mudah-mudahan kita masuk dalam orang yang hatinya tenang, insya-Allah. Dengan ketenangan hati itu, maka kita pun tenang beribadah, tenang kepada keluarga, tenang menghadapi hidup, ridha kepada keputusan Allah, dan pada akhirnya kita akan dipanggil Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang hatinya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan engkau ridha dan Allah pun ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau bersama hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Inilah orang yang kembali kepada Allah. Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita yang aslinya adalah dalam surga. Selepas itu kita diturunkan ke dunia untuk diuji. Selepas kita lolos daripada ujian ini, kita pun akan kembali. Maka bunyi kalimatnya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, balik kepada Allah Subhanahu. Apakah menuntut ilmu dengan harapan yang baik atau keinginan yang baik itu tidak ikhlas karena Allah? Jika tidak, apa itu niat ikhlas dan bagaimana cara meraihnya Pak Ustadz? Semoga Ustadz selalu dalam naungan rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Ikhlas artinya tidak bercampur dengan apa-apa, itu arti ikhlas. Al-ma'ul khalis, air yang ikhlas, tidak bercampur dengan apa-apa, tidak ada gula, tidak ada kopi, tidak ada teh, tidak ada susu. Inilah air yang paling ikhlas, karena tak bercampur dengan apa-apa. Maka kalau ada seorang yang mau sekolah, ikhlasnya lillahi ta'ala. Kita yang datang ke masjid ini tak ada bercampur apa-apa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau menikah, ikhlas. Kalau memang nikah itu ikhlas Pak Ustadz, kenapa mesti melihat wajahnya? Berarti nggak ikhlas. Kalau betul nikah itu ikhlas, menikahlah dengan nenek-nenek. Cintaku hanya karena Allah, aku tidak melihat wajah. Maka penjelasan tentang ikhlas ini mesti dibandingkan dengan sunnah. Ketika Nabi menganjurkan pemuda ingin menikah, kata Nabi, lihat wajahnya dan telapak tangannya. Dengan melihat telapak tangan diketahui status sosialnya, dia orang merdeka atau hamba sahaya. Tangannya kasar berarti hamba sahaya, karena dia membuat adonan tepung gandum dan menimba air. Kasar tangannya, supaya laki-laki siap menerima perempuan apa adanya. Bang, aku ini hamba sahaya, tanganku kasar, menggali tanah. Apa kerjamu? Gali kuburmu. Supaya laki-laki punya kesiapan melihat wajah, karena dengan melihat wajah itu memotivasimu untuk menikah. Itu dalil bahwa melihat wajah tidak merusak keikhlasan. Jadi adik-adik yang sekolah, kuliah, ngurus ijazah tidak merusak keikhlasan kepada Allah, karena ijazah itu wasilah untuk bekerja. Dan nanti kalau dia jadi insinyur, jadi polisi, jadi tentara, hasilnya juga dipakai untuk menolong agama Allah. Dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Silakan kuliah di Fakultas Hukum. Saya Pak Ustadz sekarang di Fakultas Hukum. Untuk apa? Supaya nanti kalau saya tamat, saya bisa menjadi lawyer, pengacara untuk membela saudara-saudara saya.
dan di samping itu untuk makan keluarga dia bisa bekerja. Saya mau jadi polisi, saya mau jadi dokter spesialis, nanti hasilnya bedanya orang kafir untuk mengejar dunia, sedangkan orang beriman untuk bangun masjid, buat pondok pesantren, membahagiakan orang tua, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu sampai hari kiamat dapat fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa boleh berakikah anak laki-laki dengan satu kambing dengan alasan kambingnya besar? Kalau mazhab Syafi'i 2 kambing anak laki-laki. Kalau mazhab Hanafi 1 kambing. Makanya fikih sunnah Said Sabiq, bukanlah fikih sunnah Said Sabiq 1 walaupun laki-laki. Karena Syekh Said Sabiq itu mazhabnya Hanafi. Saya berjumpa dengan Syekh Said Sabiq, penulis fikih sunnah, tahun 1999 pas libur musim panas. Dia ngajar di Masjid Al-Hadiyul Islami 24 tahun yang lalu. Datang saya ke situ, saya baru semester 3 nengok Syekh Said Sabiq ngajar. Kecil orang, kayak topi Azhar yang merah di sini, kayak jubah 2 lapis hitam, di luar putih. Yang membawa saya Ustadz Misran, mudir Al-Aufiyah yang dulu di Ihsan Boarding School. Pulang dari masjid itu ditanya, paham kau? Tidak. Karena saya Sabiq sudah tua, tak jelas apa yang dicakap. Jadi kata saya Sabiq, cukup setekor yang pakai mazhab Hanafi, saya pakai mazhab Syafi'i. Maka anak saya laki-laki 2 orang, dua-dua tuh kambingnya 2 ekor sih. Jadi tidak ditengok dagingnya berapa kilo, karena Nabi tak ada nyebut daging. Tak ada dibilang Nabi kalau dagingnya banyak 1 aja, kalau dagingnya sedikit tak ada. Nabi hanya menyebut syataini, 2 ekor kambing. Maka saya pakai riwayat yang 2 ekor. Tapi kalau ada orang membuat 1, tak saya salahkan, karena berarti dia mengikut mazhab. Kalau ada orang membuat 1, 2 kemungkinan. Pertama, dia ikut Hanafi atau dia ikut bakhil, karena dia pelit, empuk, pilihnya Hanafi. Kok 1 ekor? Boleh mazhab Hanafi. Saya ingin tanya Ustaz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Syekh Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Abdul Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukkannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang Israel. Kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor,
lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu kau akan menolong saudaramu di Palestina. Berjuang engkau jadi anggota legislatif sampai DPR RI. Bayangkan kalau kalian yang menjadi anggota dewan, kalian bisa mendukung pemerintah untuk menolong permasalahan Palestina. Bisa kalian menerima, bisa memberikan bantuan. Betul? Bukan berarti saya suruh kalian pergi ke sana. Saya tidak setuju anak UIR tiba-tiba besok pergi ke sana. 2 hari setelah itu keluar koran New York Times, 3 anak UIR pingsan karena tak makan lontong sayur.